Hai Biu, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kita akan melanjutkan episode yang sebelumnya, Biu. Di episode 14 ini, kita pertama ditampilkan oleh Cuyu yang sedang berdoa di depan patung Tante Zuan. Dan datanglah Senan untuk menyapa dan menegurnya. Woi, ngapain berdoa dan memohon di depan dewa bencana? Mendengar kalimat itu pun, Putri Cuyu langsung menghampirinya. Ternyata kamu, Cenan. Dan sambil memukul Senan, Putri Cuyu pun menyanjung Senan, di mana Senan ini dianggap adalah jenius langka 1000 tahun. Senan pun komplain, di mana mereka baru ketemu aja udah mukul-mukul dia. Mendengar perdebatan mereka berdua, Chu Xiang pun menegur mereka dan menyampaikan kepada Cuyu harusnya Cuyu ini berterima kasih karena Cenan telah menolongnya. Mendengar hal itu, Cenan pun menegapkan dadanya dan Putri Cuyu berkata, berterima kasih untuk apa? Kemudian Senan menunjukkan lembaran kertas yang bertuliskan keputusan sang raja bahwa pertunangan Simalingkong dan Putri Cuyu telah dibatalkan. Melihat tulisan itu pun Putri Cuyu menjadi bahagia dan mereka kemudian tertawa ria, Biu. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi Putri Cuyu, Biu. Nampak di sini Bagu-Bagu pun kebingungan melihat Putri Cuyu ketawa sendiri. Bagu. Dan terlihat Senan ini sedang berada di suatu tempat, Biu. Tapi dia bisa melihat tidurnya Putri Cu. Di situ dia berusaha untuk manggil-manggil Putri Cu, tapi nampaknya dia tidak mendengarnya, Biu. Dan sepertinya Senan ini bisa melihat mereka melalui mata boneka itu, Biu. Di sini pun Senan pun berpikir, kenapa seperti ini? Kemudian dia pun teringat kepada pesan bapaknya. Ada senjata aneh di antara langit dan bumi yang disebut kristal kesadaran spiritual. Di mana ketika ada seorang kultivator yang lemah, dia bisa menariknya ke dunia fantasi. Sambil berpikir, Senan pun bertanya-tanya, mungkinkah ini dunia fantasi? Terlihat di sini Bagu-Bagu pun memperhatikan mata boneka itu, Biu. Dan Cuyu pun menceritakan asal-usul boneka ini, yaitu ditemukan oleh patwa itu di reruntuhan makam kuno. Mengingat semua hal yang telah terjadi, Putri Cu langsung membuang boneka itu. Tapi dengan sigap, Bagu-Bagu pun menangkapnya, Biu. Dan kemudian Putri Cuyu pun berpikir bahwa pertunangannya dengan Simalingkong akan dibatalkan. Dan dia akan menemui sang raja untuk memenuhi janjinya. Di lain tempat, kita diperlihatkan Putri Chu Xiang sedang berbicara dengan Simalingkong. Simalingkong di sini melaporkan bahwa Chia, utusan dari Tiangyang, telah mati. Simalingkong pun menceritakan bahwa yang bunuh Chia adalah Pangeran Renjian yang menyamar sebagai Heiyu. Mendengar itu pun, Chu Xiang sangat geram dan mengatakan, orang ini pertama berani menyergap Cuyu, dan kemudian orang ini juga berani memasuki istana ini dengan menyamar sebagai Heiyu. Dan Simalingkong pun menceritakan bahwa Renjian ini ingin mencoba mengajak dia dan keluarganya bergabung dengannya. Simalingkong pun menambahi lagi bahwa dia tidak sudi untuk bergabung dengannya. Dia masih setia kepada kerajaan Dongchu. Tapi itu pun tergantung dengan keputusan Tuan Putri dan Yang Mulia. Mendengar itu pun Chu Xiang merasa terancam. Dan terlihat di sini Cuyu pun sampai di sini, Biu. Dan nampak dua penjaga yang mencegatnya. Cuyu pun tetap memasuki istana. Sebelum dia benar-benar memasukinya, dia melihat di sana ada pembicaraan antara kakaknya dan Simalingkong. Dan dia pun hanya mendengarkan dari jauh, Biu. Dan di sana terdengar bahwa Putri Xiang berjanji kepada Simalingkong bahwa dia akan memberikan hadiah lain kepada Senan. Mendengar itu pun, Simalingkong langsung berterima kasih kepada Chu Xiang. Putri Cuyu pun tidak bisa tinggal diam. Dia langsung membuka pintu dan langsung berbicara, pembohong. Putri Cuyu pun merasa bahwa dia selalu menjadi korban, Biu. Dan dia menambahi lagi bahwa meninggalkan keluarga Sima tidak akan menyebabkan hal yang besar. Nampak di sini Senan sedang melihat dan mendengarkan apa yang telah terjadi, Biu. Kemudian Putri Chu Xiang pun menyuruh para pengawal untuk membawa Putri Cuyu kembali ke kamarnya. Melihat kejadian itu pun, Senan pun berpikir bahwa Chu Xiang ini sebenarnya peduli sama penyihir kecil. Tapi kenapa ia melakukan itu? Walaupun Simalingkong dikasih tahu oleh Chu Xiang bahwa Cuyu ini sebenarnya tidak mau dengannya, Simalingkong pun ngotot di sini. Yang penting umumkan saja, katanya. Dan Putri Chu Xiang pun memberikan perintah kepada Simalingkong untuk membunuh pangeran ketiga, yaitu Renjian. Nampak terlihat Putri Cuyu pun bersedih hati dengan kejadian yang menimpanya. Bagu-Bagu pun mencoba, Biu, untuk menghiburnya. Senan pun juga ikut prihatin dengan semua ini. Di tempat lain kita diperlihatkan Sima Sangfeng dengan Simalingkong sedang berdebat, Biu.
Sima Changfeng pun tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh Sima Lingkong, di mana Sima Lingkong malah melaporkan apa yang dilakukan oleh Ren Jian kepada keluarganya, dan malah berkhianat kepada pangeran ketiga atau Ren Jian. Di sini Sima Changfeng pun menegaskan jika mereka beraliansi dengan pangeran ketiga dan bisa menghancurkan Dongzhuo, maka dia berkesempatan menjadi putra mahkota. Tapi jika dia menikah dengan Chuyu, dia hanya menjadi menantu kaisar. Sima Lingkong pun meyakinkan ayahnya karena dia tidak percaya dengan Ren Jian. Dia mengira Ren Jian itu hanya memanfaatkannya saja. Jika dia masih bermanfaat, dia digunakan. Tapi jika dia sudah tidak bermanfaat, bisa jadi dia disingkirkan. Mungkin nasibnya seperti Jia. Dan ketika Sima Lingkong keluar dari ruangan ayahnya, dia bertemu dengan Ren Jian. Di sini Ren Jian mengatakan ingin berkunjung kepada ayahnya. Sima Lingkong pun berkata kalau ayahnya ini sedang istirahat. Ren Jian pun bertanya kenapa di dada Sima Lingkong nampak basah. Dan Sima Lingkong pun menjawab karena itu tertumpah air ketika dia menyajikan minuman untuk ayahnya. Ren Jian pun memujinya, sungguh anak yang berbakti katanya. Nampaknya di sini Ren Jian bermaksud ingin berpamitan kepada Sima Changfeng. Karena perjamuan ulang tahun Kaisar Dongzhuo telah selesai, maka dia berniat ingin kembali ke negaranya. Di sini Sima Lingkong pun menawari kepada Pangeran Ren Jian untuk melihat dimensi kesatria. Karena apabila malam seperti ini, kemungkinannya tidak ada orang di sana. Mendengar hal itu, Pangeran Ren Jian pun mengiyakannya dan mengikuti Sima Lingkong. Nampaknya Ren Jian ini bisa merasakan bahwa ada yang tidak beres, Biu. Dan kita dikembalikan kepada Putri Chu yang masih bersedih dan Baku-Baku juga ikut bersedih, Biu. Chinan di sini mencoba untuk mematahkan kesadaran spiritualnya dan mengatur jiwanya, tapi nampaknya masih gagal. Dan dia bergumam, apakah tubuhku terlalu jauh dari kristal spiritual ini? Di sini terlihat Kaisar dan Zhu Xiang sedang berada di kamar Chuyu, dan mereka segera menemui Chuyu. Melihat kedatangan ayahnya dan kakaknya, Chuyu pun berkata kepada mereka, "Aku tidak ingin melihat kalian." Kemudian Zhu Xiang pun mendekati Chuyu dan memegang tangannya, dan terlihat Baku-Baku ini bersin, Biu. Kenapa dia mencium bau apa ini, Biu? Chuyu pun melihat air mata kakaknya menetesi tangannya, dan Zhu Xiang pun berkata, "Patuhlah." Chuyu pun bertanya kepada kakaknya, apakah kalian sini untuk membujuknya untuk menikah dengan Sima Lingkong? Tapi Chuyu pun menyadari bahwa kakaknya ini ingin mengatakan sesuatu. Entah kenapa kakaknya tidak mengatakannya. Dan Zhu Xiang pun mengatakan kepada Chuyu, ada beberapa hal yang tidak perlu engkau ketahui, dan kau hanya perlu menunggunya saja. Mendengar itu pun Chuyu pun langsung membantah, kakak hanya menyuruh aku menunggu, itu sama saja dengan merenggut hidupku. Zhu Xiang pun menyuruh para penjaga untuk menjaganya dengan baik, agar Chuyu tidak meninggalkan kamarnya. Dan Kaisar pun berkata kepada Chuyu bahwa dia ini tidak mengenal kakaknya. Mendengar apa yang disampaikan oleh Kaisar, Chuyu pun berpikir dengan kalimat itu, tidak mengenal kakak. Setelah dia mencoba untuk mengingat-ingat, dia terpikirkan sesuatu, dan dia ingin meninggalkan kamarnya. Tapi ketika dia membuka pintu kamarnya, dia melihat banyak sekali pengawal di depan kamarnya. Ketika dia memikirkan bagaimana caranya dia kabur dari kamarnya, terdengar sesuatu di balik temboknya. Ternyata itu Baku-Baku yang sedang menjebol tembok kamar. Nampaknya Baku-Baku ini mengajak Chuyu untuk keluar lewat situ, Biu. Yuxia yang berada di luar pun mendengar teriakan daripada Chuyu. Kemudian dia memeriksanya. Tapi mungkin Yuxia di sini mengira bahwa bantal-bantal yang ditumpuk oleh Chuyu itu adalah Chuyu yang sedang tidur. Chuyu di sini pun ingin mengejar kakaknya dan menguntit kakaknya, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya mengikutinya. Melihat Baku-Baku yang bersin-bersin, dia pun bertanya, "Kenapa kamu ini?" Tapi dia teringat ketika Baku-Baku itu di kamarnya juga bersin. Dan Chuyu pun berpikir, apakah ini gara-gara kayu manis? Dari situ dia bertanya kepada Baku-Baku, "Apakah kamu bisa melacak kakakku dari bau itu?" Dan Baku-Baku pun mencoba mencari bau itu, dan dia menunjuk ke arah sana, Biu. Kemudian Baku-Baku pun melewati pagar itu, diikuti oleh Chuyu. Chuyu pun bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, kenapa kakaknya malam-malam ke sini? Dan tiba-tiba datanglah dua orang yang melewati portal itu. Itu adalah Sima Lingkong. Dan yang satunya, ketika dia membuka topengnya, ternyata dia adalah Ren Jian. Di sini pun Chuyu berpikir bahwa Sima Lingkong dan Ren Jian ini telah berkolusi. Sima Lingkong pun bertanya kepada Ren Jian, pangeran ini sangat berhati-hati. Ren Jian pun menjawab, jika sangat berhati-hati aku tidak akan kesini bersamamu. Dan nampaknya Biu, Ren Jian ini mencium bau sesuatu yang tidak nyaman. Dan Ren Jian ini memberikan dua pilihan kepada Sima Lingkong. Jika Sima Lingkong ini turun bersamanya, maka dia masih menjadi sekutunya. Dan apabila tidak, maka sebaliknya. Mendengar itu pun Sima Lingkong berlagak bego.
Kemudian dia bersujud di hadapan pangeran. Dan dia berkata bahwa dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan pangeran. Renjian pun melewatinya dan bermaksud ingin meninggalkannya. Tapi di sini, si Malingkong pun bersiap-siap untuk mengeluarkan kekuatannya, Biu. Dan senjata-senjata itu pun langsung menyerang Renjian, Biu. Renjian pun langsung menghindarinya dan terus-menerus menghindari senjata-senjata yang menyerangnya. Energi yang berbentuk senjata itu terus-menerus menyerang Renjian. Dia datang dari segala arah, dari kanan, kiri, atas, bawah. Sampai-sampai Renjian ini sudah tidak mampu lagi menahannya. Akhirnya Renjian pun mengeluarkan pedangnya dan menangkis semua senjata-senjata itu. Dan si Malingkong pun bersiap untuk menyerangnya kembali. Dan sambil mengejeknya, dia membawa tombaknya. Di saat Renjian ini terus-menerus menghindari senjata-senjata itu, si Malingkong menambah lagi tombaknya untuk menyerangnya. Dan akhirnya senjata-senjata milik si Malingkong pun itu mengenai Renjian semuanya. Tapi nampaknya Renjian juga bukan kaleng-kaleng, Biu. Dia masih bisa menahan semua serangan itu, Biu. Dan muncul sepatu wanita di sini. Dan tiba-tiba saja senjata-senjata yang dikeluarkan si Malingkong tadi mengeluarkan suatu, Biu. Nampaknya ini sebuah formasi. Area itu pun mengunci Renjian dan kemudian meledakkan Renjian. Renjian pun terlempar ke atas. Dan tiba-tiba saja wanita itu muncul di sampingnya. Kemudian Renjian menyebut namanya, Zuziang. Zuziang pun mengeluarkan kekuatannya dan menghempaskan Renjian, Biu. Dan Renjian nampak seperti layang-layang yang putus dari talinya. Tapi kenapa ya feelingku mengatakan kalau Renjian ini masih hidup, ya? Karena karakter seperti Renjian ini unik, Biu. Seorang pangeran, ganteng, cerdas, kuat, dan licik. Tawa jahat. Dan si Malingkong pun bertanya kepada Putri Cuyang, di mana dia telah melaksanakan tugasnya. Dan Cuyang pun menjawab, pernikahan akan diadakan dalam 5 hari. Nampaknya Cuyu pun mendengarkannya, Biu. Dan Jinan pun juga melihat kejadiannya, Biu. Dan dia itu bergumul dalam hatinya, ternyata begitu. Oke, aku akan mengikuti permainanmu. Dan tiba-tiba saja Jinan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Di lain tempat kita diperlihatkan monster tua dan tubuh Jinan berada di suatu tempat, Biu. Nampak di sini Pak Tua ini mengeluarkan energi yang begitu menakutkan. Dan Pak Tua itu mengagumi roh Jinan yang begitu murni. Dan dia bergumam kesadaran spiritualnya akan segera bergabung dengan inti roh Zenan. Nampaknya, Biu, Pak Tua ini ingin mengambil tubuh Zenan. Dan terlihat Zenan pun begitu kesakitan karenanya. Dan ketika proses itu berlangsung, monster tua itu pun dikejutkan dengan sesuatu, Biu. Tiba-tiba saja dia dibawa ke suatu tempat, Biu. Di mana tempat itu terdapat makam-makam yang sangat besar yang membuat Pak Tua itu menjadi kebingungan karenanya. Dan di tengah-tengah rasa kesakitan itu, Zenan pun mengumpulkan tenaganya untuk menjebol kristal spiritual itu. Nampak ada retakan pada pukulan Zenan itu. Dan Zenan pun mencoba untuk memadatkan kekuatannya lagi. Berkonsentrasi, mengeluarkan energi spiritualnya untuk menjebol kristal spiritual itu. Dan sudah habis, Biu. Sampai jumpa lagi.